pendidikan akan minimal 20%, ada pendidikan 20%, ada infrastruktur, terus ada untuk pengawasan kalau salah 0,65% dari APBD kita ya. Jadi kalau range antara 1 sampai 2 triliun itu ada 0,65% yang harus terpenuhi ya. Tapi memang itu untuk penjabat kepala daerah. Kalau biasanya bupati definitif tidak dievaluasi setiap 3 bulan sekali ya. Jadi tidak pernah ditanyakan itu. Saya pikir kita harus berupaya memenuhi itu ya. Terus yang berikut juga ke depan juga ini untuk Dr. Libat sudah melaksanakan juga, yaitu tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ya 2025. Jadi itu sudah harus disusun ke depannya, dan itu kewajiban turunan dari nasional sampai ke daerah pun harus kita laksanakan, dan termasuk PDIP teknokrat ya sudah disusun dan sudah kita laksanakan. Kick-off-nya sudah kita laksanakan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah kita bisa laksanakan secara berjenjang nasional, provinsi sama kabupaten pun sudah kita laksanakan. Acara hari ini merupakan puncak yang menandai bahwa proses finalisasi rancangan kerja pemerintah daerah dan juga rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 yang telah kita susun bersama telah mencapai fase akhir. Musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh level pemerintahan dari daerah hingga tingkat nasional sebagai salah satu wadah untuk mendorong perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan komponen masyarakat dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Sorong yang akan menentukan langkah dan lompatan kita dalam mewujudkan Kabupaten Sorong yang sejahtera. RKPD tahun 2005 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Kabupaten Sorong tahun 2003-2006 dengan tema pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia yang inovatif, penguatan ketahanan pangan daerah, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya mengimbau pada seluruh perangkat daerah dan jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong untuk tetap bersemangat, bekerja, berinovasi, dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Sorong. Terkait hal tersebut, beberapa hal perlu dijadikan perhatian oleh seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, antara lain sebagai berikut. Seluruh usulan musrenbang kampung atau kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati untuk diakomodir dalam rancangan kerja perangkat daerah tahun 2025 agar tetap memperhatikan asas pemerataan pembangunan wilayah, urgensi, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional di tahun 2025. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan juga harus dilakukan secara berkala, serta teknis pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat dikendalikan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan meraih tujuan yang diharapkan. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sorong atau TAPD melakukan evaluasi dengan cermat dalam pengalokasian anggaran seluruh perangkat daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya, sehingga perumusan kegiatan dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara objektif dan efektif dengan pendekatan manipulasi program, juga agar program strategis daerah dan program prioritas daerah dapat dikawal hingga selesainya tahap penganggaran. Salah satu tahapan perencanaan yang sebelumnya kita sudah mulai dari Musrembang Distrik yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret tahun 2024. Hasil dari Musrembang Distrik itu kita sudah sebarkan ke semua para pimpinan OPD, dan kemarin dalam forum OPD kita sudah sama-sama membahas program
program-program strategis, program-program prioritas yang merupakan kebutuhan bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Sorong. Menyepakati persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Kabupaten Sorong, tetapi juga menyepakati program-program prioritas pembangunan daerah. Kemudian kita juga menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Dari hasil pembahasan kemarin, kami melihat usulan-usulan dari OPD-OPD itu semakin realistis, Bapak Ibu. Kalau usulan tahun 2024 pada Musrembang 2024 kita melihat sampai mencapai itu 8 triliun yang kemarin saya sudah presentasikan, tetapi implementasi pembiayaan anggaran pada program kegiatan APBD tahun 2024 itu berkisar 850 M. Rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2025 dan juga akan dilanjutkan dengan rancangan KUA PPAS tahun 2025. Dari hasil DES kemarin untuk bidang infrastruktur dan kewilayahan, setelah pembahasan kita mendapatkan angka untuk sumber dana otsus sebesar 133 miliar 500.000 rupiah. Sedangkan untuk itu sebesar 330 miliar 515.512.000 rupiah. Untuk bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ini ada 14 OPD dengan total pagu anggaran dari sumber dana otsus untuk membiayai program dan kegiatan sebesar 111 miliar 958.353.000 rupiah, sedangkan dari sumber dana APBD 74 miliar 849.801 rupiah 260. Untuk bidang ekonomi dan sumber daya alam, untuk miliar 400 juta rupiah, sedangkan 57 miliar 960 juta rupiah. Usulan yang kita dapatkan dari Musrembang Distrik itu sebesar 2 triliun 915 miliar 619 juta 480.000 rupiah. Dan hasil pembahasan 3 bidang kemarin itu total anggaran dari sumber dana otsus dan APBD itu 885 miliar 954 juta 166.260 rupiah. Karena tahun lalu kita punya pagu anggaran yang real ada dalam BPA itu 858 miliar 200 juta 977 juta 797 rupiah. Yang dapat saya sampaikan